将你们年轻一代人全部斩去。 Alur cerita, animasi Donghua. 都给我滚出来！ Chapter 1541. Penatua berkaki satu itu tertawa pahit, berkata, "Saya hanya seorang pelayan, apakah Anda semua percaya saya bisa tahu lebih banyak?" Dia berbicara dengan mengejek diri sendiri. Meskipun di mata orang lain, statusnya tidak rendah, dia masih hanya seorang pelayan, bukan pewaris keturunan langsung di wilayah terlarang. Namun, dia masih berbicara beberapa hal, bibirnya membuka dan menutup, hanya berbicara kepada makhluk tertinggi. Namun, Si Hao juga mendengar hal ini, karena dia juga berada di aula istana yang compang-camping. Mungkin ini akan menjadi senja yang tenang. Kegelapan akan turun, tidak ada yang bisa membebaskan diri mereka sendiri. Ekspresi sesepuh itu serius, mengatakan ini dengan sangat serius. Kata-kata ini memberi orang lain tekanan besar, bahkan mata makhluk tertinggi berputar dengan cahaya, seolah-olah ada bintang-bintang besar yang berputar-putar. Sulit bagi mereka untuk tenang. Malam yang berlumuran darah tidak jauh, ini adalah sudut masa depan yang telah dilihat tuanku. Semuanya, tolong jaga dirimu, lakukan yang terbaik. Penatua berkaki satu itu berkata sambil menghela nafas. Itu karena menurut pemandangan yang dia lihat, dari hal-hal yang dikatakan Master sambil menghela nafas, bahkan area terlarang mungkin terpengaruh, tidak ada yang bisa tetap tidak terlibat. Bagaimana bisa seperti ini? Bisakah kita mengobrol lebih konkret? Jin Taijun terguncang, mata tuanya berkedip-kedip dengan cahaya, kekacauan utama di sekitar tubuhnya sangat tebal. Matahari surga akan berlumuran darah, setelah jatuh di barat, mungkin tidak akan pernah terbit lagi. Kata yang lebih tua. Ini sejauh yang dia ketahui, beberapa kata yang diucapkan tuannya di wilayah terlarang setelah beberapa turunan. Apa yang diramalkan ini? Beberapa makhluk tertinggi di istana compang-camping semuanya terdiam. Adegan gunung mayat dan lautan darah muncul. Mereka membuat spekulasi, memperoleh hasil yang mungkin. Ini adalah pemahaman mereka. Tidak mungkin matahari surgawi benar-benar menghilang, tetapi kegelapan akan turun selamanya. Tidak ada yang mengatakan apa-apa untuk waktu yang lama. Mereka semua berpikir, diam-diam merenung. Beberapa desahan ringan terdengar, suaranya menghilang ke angin. Mencoba menyimpulkan apa yang akan terjadi di masa depan terlalu sulit, ada banyak penghalang yang tidak bisa dipindahkan, hal-hal yang bahkan lebih sulit untuk dipahami daripada sebelumnya, artinya semakin banyak hal yang terlibat. Karma menjadi lebih besar dan lebih besar. Kemudian, para ahli yang tak tertandingi bergandengan tangan, mempelajari peti kayu itu bersama-sama, berharap cara untuk membukanya. Namun, mereka kecewa, masih tidak bisa berbuat apa-apa. Kalian semua harus datang dan melihatnya juga. Peti kayu itu dikirim, mendarat di tangan beberapa orang terkenal. Mereka menelitinya bersama-sama, berpindah dari tangan ke tangan. Pada saat yang sama, di luar tembok Imperial Pass, beberapa sosok berdiri di sana dengan dingin, tampak seperti penguasa iblis yang tiada tara. Terlepas dari ini, ada beberapa sosok lagi di batas cakrawala, semuanya berdiri di sana seperti raja iblis besar yang gigih. Aura mereka menakutkan, tidak ada dari mereka yang mengucapkan sepatah kata pun. Ini adalah makhluk tertinggi asing. Mereka mengejar Meng Tianzeng sampai di sini, tetapi mereka dikalahkan, tidak dapat membuatnya tetap di belakang. Sayang sekali, hanya satu Meng Tianzeng yang meninggalkan celah. Seseorang berkata dengan menyesal. Itu karena mereka awalnya secara terpisah bersembunyi di beberapa jalan penting, bersiap untuk menyergap makhluk tertinggi lainnya dari Imperial Pass. Namun, harapan mereka semuanya sirna. Jika mereka tahu segalanya akan menjadi seperti ini, jika mereka mengumpulkan kekuatan mereka percaya bahwa Meng Tianzeng pasti tidak akan bisa kembali hidup-hidup. Kali ini, pihak asing bersiap untuk menjatuhkan beberapa makhluk agung dari Imperial Pass, tetapi sayangnya, hanya satu Meng Tianzeng yang meninggalkan celah. Sementara itu, yang paling mengejutkan adalah bahwa 5 makhluk agung-agung yang bertugas membunuh Meng Tianzeng justru gagal, malah kehilangan 2 ahli hebat. Ini membuat semua makhluk tertinggi merasa sangat marah. Dari sudut pandang tertentu, ini juga membuktikan bahwa mereka kurang berani melakukan ini karena takut. Salah satu dari mereka berkata, memperhatikan hal ini dari sudut pandang yang berbeda. Bagaimanapun, kota ini akan segera ditembus. Tidak ada terburu-buru dalam menunggu sedikit. Makhluk tertinggi mengangguk. Mungkin bukan karena mereka kurang berani, tetapi Meng Tianzeng memiliki kepercayaan diri,
meramalkan bahwa kita akan menyebarkan pasukan kita, kata yang lain. Ayo pergi, tempat ini sudah menjadi kota mati, tidak perlu membuang kata-kata, sama sekali tidak berarti. Pasti akan ada pasukan yang menuju ke sini segera, kami hanya akan menyerbu. Inilah yang dikatakan makhluk tertinggi. Hampir pada saat yang sama, terlepas dari apakah itu di depan kota raksasa atau di Cakrawala, sosok-sosok menakutkan itu semuanya menghilang bersama, menghilang tanpa jejak. Di dalam Imperial Pass, sebelum Ancestral Altar, tokoh-tokoh terkenal dari berbagai klan semua menggelengkan kepala. Semua orang yang memeriksa peti kayu merasa tidak berdaya, kehabisan akal, tidak dapat membukanya atau menemukan misteri yang mendalam. Lambat laun, diskusi terdengar, tempat ini menjadi sedikit bising. Mereka semua tahu bahwa itu adalah harta karun tertinggi, tetapi jika tidak ada cara untuk mendapatkan misteri yang mendalam, lalu apa gunanya? Bisakah itu benar-benar menciptakan Raja Abadi? Jin Taijun bertanya pada tetua berkaki satu di aula istana. Dia adalah orang yang bertindak paling inisiatif dari semua makhluk tertinggi. Tuanku sebelumnya mengatakan bahwa itu mengandung rahasia yang luar biasa. Mungkin itu bisa menciptakan raja yang abadi. Penatua itu menjawab. Jelas bahwa apa yang disebut rahasia luar biasa tidak hanya mampu menciptakan raja abadi, hasil ini mungkin hanya salah satu hasil yang diharapkan. Pada akhirnya, semua orang putus asa. Tidak ada yang bisa melihat menembus peti ini. Peti kayu busuk dikembalikan ke istana, ditempatkan di hadapan makhluk tertinggi. Seorang ahli yang tak tertandingi berbicara, bertanya dari tetua berkaki tunggal apakah daerah terlarang tahu cara membuka peti ini. Tuanku belum pernah mendapatkannya sebelumnya, hanya mendengarnya selama zaman kuno abadi. Dia sebelumnya telah mencarinya, tetapi tidak pernah berhasil. Kata yang lebih tua. Tuan wilayah terlarang juga hanya mendengar beberapa bagian, menemukan petunjuk sejak lama, tidak pernah melihatnya sebelumnya. Dia sebenarnya tidak tahu cara membukanya. Kenyataannya, keberadaan yang tak tertandingi di wilayah terlarang telah lama meramalkan bahwa tidak akan mudah untuk membuka peti kayu, karena ini telah disebutkan sebelumnya dalam petunjuk itu. Karma yang hebat, ini adalah sesuatu yang bahkan ditakuti oleh penguasa wilayah terlarang. Kenapa ini? Apakah Anda tidak dapat menjelaskan lebih jelas apa yang akan diprovokasi? Jin Taijun tidak puas. Saya tidak tahu. Kali ini, jawaban tetua sangat sederhana, tidak mau, dan tidak berani berbicara lagi. Bahkan tuannya sebelumnya seserius ini, apa haknya untuk berbicara secara acak? Baiklah, peti kayu akan ditinggalkan di sini untuk saat ini. Anda boleh pergi. Jin Taijun berkata kepada Si Hao, nadanya datar, tidak memerintah atau memberitahunya. Si Hao jelas tidak merasa senang, tidak berharap peti ini membantu Jin Taijun atau Wang Abadi. Ketika dia dalam kesulitan, keduanya tidak pernah meninggalkan celah, namun sekarang, mereka cukup energik. Selain itu, dia ditakdirkan untuk melawan dua keluarga ini. Kedua klan ini benar-benar membuatnya jijik. Namun, sebelum situasi yang lebih besar, dia juga tidak bisa berkata banyak, masih berharap agar Imperial Pass dapat mengungkap rahasia peti ini. Dia langsung bangkit untuk pergi. Si Hao tidak terlalu khawatir jika keduanya memiliki manfaat besar. Dia percaya bahwa peti ini pasti tidak mudah diuraikan, jadi jika pada akhirnya tidak ada apa-apa, itu akan dikembalikan kepadanya. Klan mana yang mengkhianati kita? Ketika Si Hao bangkit, dia masih ragu. Bahkan sekarang, tidak ada bukti konklusif. Dia tidak tahu apakah Penatua Agung memperhatikan sesuatu, jika individu yang tak tertandingi memahami hal ini. Ketika dia kembali kali ini, dia sebenarnya tidak mendengar berita tentang keinginan untuk menemukan pengkhianat. Si Hao mulai bertanya-tanya apakah itu akan meledak begitu saja, atau apakah ini untuk mengatakan, Penatua Agung dan yang lainnya bergerak dalam bayang-bayang, menunggu kesempatan untuk melenyapkan klan itu? Mungkin itu melibatkan terlalu banyak, menyentuh terlalu banyak, hal-hal yang sangat menakutkan. Itu karena jika itu adalah keluarga umur panjang, maka itu mungkin melibatkan makhluk hidup tertinggi. Pada akhirnya, Si Hao menatap Jin Taijun dan Immortal Wang, lalu pergi. Kedua klan itu seperti api dan air bersamanya, biasanya selalu memusuhi dia. Jika itu benar-benar mereka, maka tebakan ini terlalu mudah dibuat. Mungkinkah ada klan lain? Tunggu sampai kita mempelajarinya sedikit lagi, kembalilah untuk peti ini dalam 2 hari. Suara makhluk tertinggi yang ditransmisikan. Pada kenyataannya, mereka masih ingin belajar lebih banyak tentang pengalaman Si Hao secara detail. Namun, karena mereka terlalu peduli dengan peti kayu busuk ini, ingin membukanya sesegera mungkin,
Mereka hanya fokus pada hal-hal yang terkait dengannya, ingin memasuki pengasingan secepat mungkin, bersiap untuk membukanya bersama. Hal-hal lain semua didorong kembali. Saat meninggalkan tempat ini, Si Hao menjadi titik fokus perhatian. Sekelompok orang berkerumun, mengelilinginya di dalam. Orang-orang tua itu semua antusias sampai-sampai membuat kulit kepala Si Hao mati rasa, kulitnya merinding. Teman kecil, apakah kamu punya teman Dao? Saya memiliki seorang cucu perempuan, kecantikan yang menggulingkan dunia, hidup dan cerdas, saya pikir kalian berdua adalah pasangan yang cocok. Seorang tetua botak meraih lengan Si Hao. Teman kecil, jangan dengarkan omong kosong itu, cucunya hampir berusia 30.000 tahun, bahkan generasi yang sama denganmu. Seorang penatua membuka kedoknya. Si Hao tercengang saat dia mendengarkan. Bahkan seorang wanita tua dapat dianggap sebagai kecantikan yang menggulingkan dunia. Menikah dengannya? Memikirkannya saja sudah membuatnya menggigil dalam hati. Berhentilah berbicara omong kosong, cucu perempuanku itu memiliki wajah bunga, wajah seperti bulan, penampilan tidak tua sama sekali. Di puncak keanggunan, tidak ada waktu tersisa padanya. Kalian semua hanya cemburu. Tetua botak itu berteriak. Terima kasih senior atas niat baikmu. Si Hao menolak sambil menyeka keringatnya. Klanku memiliki mutiara, berusia 28 tahun, yang disebut kecantikan tak tertandingi di generasinya. Seumuran denganmu, sempurna untuk kalian berdua berbicara satu sama lain. Penatua lain mencoba mengikatnya. Ketika Si Hao membantai jalannya kembali kali ini, namanya mengguncang Imperial Pass. Dia membawa kembali harta karun tertinggi, dia sendiri sama sekali tidak terpengaruh, memicu keributan besar, semua klan berusaha menemukan cara untuk mengikatnya. Ini terutama terjadi ketika mereka tahu dia mencapai tahap pertengahan Self-Severing Realm hanya pada usia 25 atau 6 tahun. Memecahkan rekor era yang hebat ini, membuat mereka semakin antusias. Itu karena jika tidak ada hal yang tidak terduga terjadi, dia akan menjadi pemimpin masa depan. Si bocah, kamu benar-benar bermain-main di sini. Masih belum kembali? Boneka keluargamu sudah akan marah. Di kejauhan, ada seorang wanita muda yang berteriak seperti ini. Ini tidak hanya membuat Si Hao ketakutan, bahkan membuat tetua tercengang. Boneka keluarganya? Siapa yang akan menjadi ibu dari anaknya? Seorang penatua tanpa sadar bertanya, tidak segera tersadar dari linglungnya. Lunar Jade Rabbit menggembungkan pipinya, berkata, Yu Chen dari surga mending Dao. Di kejauhan, Peri Yu Chen yang saat ini sedang memikirkan bisnisnya sendiri hampir memuntahkan seteguk darah ketika dia mendengar ini. Ini benar-benar bencana yang tidak pantas. Tentu saja, King Yi juga malu, karena dia dan Yu Chen adalah satu orang, dua tubuh. Ah, aku salah, itu mungkin penyihir Sky Severing Dao. Lunar Jade Rabbit menemukan omong kosong gila, menjadi mode dadakan. Cao Yusheng dan yang lainnya juga membantu Si Hao keluar dari kesulitan ini. Kalau tidak, kelompok tetua ini tidak akan membiarkannya pergi. Great Sutuo, 10 Raja Mahkota, Taoist Kigu, Lanxian, Si dan yang lainnya semuanya mengungkapkan ekspresi aneh, menonton dengan geli dari kejauhan. Oh, izinkan saya memberitahu Anda semua rahasia. Sebenarnya, itu adalah periwang 11 dari keluarga Wang. Ketika Lunar Jade Rabbit melihat Si Hao melepaskan diri, dia berkata seperti ini. Kali ini giliran Si Hao yang memuntahkan minumannya. Adapun Wang 11, dia hampir batuk seteguk darah, tapi dia menelannya kembali. Tempat ini segera menjadi berisik, tanda-tanda masalah besar muncul. Si Hao adalah orang pertama yang keluar dari sini. Sekelompok anak muda mengikuti di belakangnya, bergegas ke kejauhan, tidak terlihat. Sangat menyenangkan menjadi muda, yang tua ini ingat dia dulu dikelilingi oleh pemuda yang anggun, ditemani oleh keindahan dari semua sisi. Kamu orang tua yang tidak tahu malu, kamu benar-benar berani mengatakan hal-hal ini? Oh, benar, wanita suci Heaven Mending Dao, penyihir Sky Severing Dao, dan gadis keluarga Wang, siapa yang? Kamu adalah makhluk tua yang tak tahu malu. Yang sebelumnya membalas. Yu Chen, penyihir, dan Wang 11 khususnya menjadi gila. Apakah kelompok orang tua ini berharap seluruh dunia berada dalam kekacauan? Mereka melotot marah, tapi mereka semua pergi setelah itu. Jangan bicara sembarangan, kalau tidak keluarga Wang atau keluarga Jin akan marah pada kalian semua. Mungkin ada yang melompat keluar dari sisi Heaven Mending Dao. Seorang penatua berkata. Jika mereka akan melompat keluar, maka jadilah itu.
Saya hanya membahas apa yang saya dengar. Mungkinkah ini bahkan tidak diizinkan? Jelas bahwa suasana di Imperial Pass terlalu tertekan. Semua orang tahu bahwa pertempuran besar akan segera terjadi, bahwa saat ini mereka hanya dengan sengaja bercanda. Tentu saja, orang-orang yang mengalami nasib sial menjadi sasaran paling banyak kebencian, karena benar-benar ada orang-orang sibuk yang mengaduk-aduk, menciptakan sesuatu di latar belakang. Kemana tujuanmu? Sepanjang jalan, Lunar Jade Rabbit bertanya pada Si Hao. Hanya ada sekelompok besar anak muda yang mengikuti mereka. Semuanya ingin mengundang Si Hao untuk minum, untuk mendiskusikan pengalamannya dengan benar di luar celah. Saya ingin menggunakan pencapaian saya untuk membebaskan klan batu dari dosa, membiarkan mereka hidup seperti orang normal, kata Si Hao. Dia percaya bahwa pencapaian kali ini seharusnya cukup untuk membebaskan mereka dari dosa mereka, karena jumlah pembudidaya self-release realm yang dia bunuh saja sudah menakutkan. Ini adalah tanah yang luas. Ada arena bela diri raksasa di sini. Biasanya, akan sering ada orang yang bersaing di sini, membuat diri mereka marah. Sementara itu, tidak jauh, di istana khusus di dalam Imperial Pass, ini adalah tempat di mana seseorang dapat menerima hadiah untuk dinas militer yang luar biasa. Huang? Di kejauhan, beberapa orang melihatnya. Mereka berdiri di tepi arena bela diri, mata dingin. Hanya berkeliaran di luar sedikit, membunuh beberapa generasi muda, namun kamu sudah tidak sabar untuk melaporkan pencapaianmu? Anda benar-benar tidak tenang, terlalu terburu-buru. Seseorang berkata dengan dingin. Dia terburu-buru untuk membuktikan dirinya, percaya bahwa hanya karena dia memiliki sedikit prestasi, dia sudah bisa pamer di Imperial Pass, kata orang lain dengan dingin. Orang-orang itu semua berada di tahun-tahun mereka yang paling kuat, energi darah berkembang. Tetapi mereka sebenarnya semua adalah pembudidaya hebat self-release realm. Untuk apa kalian semua berisik? Si Hao menatap mereka, berbicara tanpa jejak kesopanan. Apa yang kamu katakan? Anda sudah terburu-buru hanya karena Anda membunuh beberapa orang? Anda ingin membual tentang pencapaian Anda kali ini? Yang muda harus rendah hati. Prestasimu akan selalu menjadi milikmu. Mengapa begitu tidak sabar untuk membuktikan diri? Seseorang berkata dengan dingin. Hentikan pembicaraan sarkastikmu, pencapaianku sudah cukup untuk membutakan mata anjingmu. Jika Anda berasal dari keluarga jin, maka merangkaklah kembali ke sana. Jika Anda berasal dari keluarga Wang, maka seret diri Anda kembali. Jangan mencoba menimbulkan masalah di sini. Si Hao memarahi. Anak muda, apa yang kamu bicarakan? Saya benar-benar ingin melihat pencapaian seperti apa yang Anda buat, berani menyombongkan diri tanpa malu-malu. Seseorang berteriak, membawa sekelompok orang dari arena bela diri. Chapter 1542. Sekelompok besar makhluk datang dan mengelilinginya. Mereka adalah makhluk dari semua klan yang berbeda, tingkat kultivasi mereka dari alam dewa surgawi ke alam pelepasan diri, dari semua tingkat kultivasi yang berbeda. Itu karena Huang kembali. Ini memicu keributan besar, berita secara alami menyebar ke tempat ini juga. Ketika mereka melihat bahwa ada perselisihan antara dirinya dan orang lain, bagaimana mungkin ini tidak menarik perhatian? Tentu saja, ada sekelompok orang lain yang jelas-jelas berdiri bersama, terlihat seperti sedang menghadapi musuh bersama, secara samar-samar menentang Si Hao. Orang-orang yang menentang Si Hao secara langsung, mencaci maki dia berdiri di tengah. Mereka tertawa dingin ke arahnya. Siapakah orang-orang ini? Sangat mengganggu, kata kelinci giok bulan. Sekelompok anak muda semuanya mengikuti. Ketika mereka melihat hamparan hitam besar di sisi lain, mereka semua mengerutkan kening. Apakah orang-orang itu ingin menentang mereka? Konflik mungkin muncul. Biasanya, orang-orang yang berlama-lama di arena bela diri semuanya suka berperang dan agresif. Hanya sedikit yang benar-benar memilih tempat ini untuk berkultivasi dan mengasingkan diri. Itulah sebabnya banyak dari mereka suka berkelahi. Itu karena jika seseorang benar-benar ingin berkultivasi dan memasuki pengasingan, mereka semua akan memilih tempat yang tenang. Setiap klan memiliki tanah murni budidaya yang optimal. Itu sebabnya makhluk-makhluk di sini semuanya mudah terpicu, suka berkelahi, yang paling mudah memicu konflik. Orang-orang yang datang untuk menonton drama berasal dari semua klan yang berbeda. Adapun orang-orang yang telah berkumpul, menanggung permusuhan dan mencibir, mereka sebagian besar adalah pengikut keluarga Jin, keluarga Wang dan lainnya, mungkin tepatnya orang-orang dari klan besar itu. Ada orang yang mengenali identitas mereka, mengingatkan Si Hao, Lunar Jade Rabbit, dan lainnya. Apa gunanya ragu-ragu lagi? Cukup ungkapkan ubin prestasi Anda,
tunjukkan kepada kami layanan luar biasa Anda. Kami sedang menonton, mari kita lihat ada berapa banyak bagi Anda untuk menjadi sombong ini. Seseorang di sisi lain mencibir. Apa yang disebut ubin merit adalah jenis ubin tulang yang dapat mencatat jumlah musuh yang dibunuh oleh para pembudidaya Imperial Pass. Si Hao ingat dengan jelas bahwa pertama kali dia memasuki medan perang, seorang kultivator tua di gurun besar memberinya satu. Pada saat itu, dia tidak tahu tentang ini. Hanya setelah dia memulai pembantaiannya, dia menjadi sadar. Terlalu dangkal, Anda baru saja membunuh beberapa musuh, namun Anda sudah percaya diri Anda sempurna, benar-benar percaya bahwa Anda membuat beberapa kontribusi besar. Datang terburu-buru untuk melaporkan pencapaianmu, ini hanya akan membuat dirimu terlihat menggelikan. Orang lain mengejek. Si Hao melihat ke sisi lain dengan dingin. Ketika dia mengetahui bahwa ini adalah orang-orang yang menentang Huang, berafiliasi dengan Jin dan Wang, matanya menjadi sangat dingin, menghilangkan ketenangannya. Yang disebut pengikut ini, serta garis keturunan langsung klan, benar-benar tidak tahu kapan harus berhenti. Apakah mereka benar-benar ingin terus bentrok dengannya seperti ini? Namun, kelompok makhluk ini benar-benar cukup kuat, dengan pembudidaya alam pemutus diri, terlebih lagi pembudidaya hebat alam pelepasan diri. Mereka semua menatap Si Hao dengan dingin. Tentu saja, para pembudidaya hebat masih relatif menyendiri, saat ini bukan yang paling depan. Mereka menahan senyum dingin di sudut bibir mereka, dengan tenang menyaksikan jalannya acara. Namun, ada cukup banyak indikator untuk menyatakan bahwa orang-orang yang memprovokasi dia pasti dihasut oleh para pembudidaya hebat, berusaha membuat Huang terlihat buruk. Inilah yang diharapkan oleh orang-orang yang memiliki niat buruk, terlebih lagi yang benar-benar dibutuhkan oleh beberapa makhluk. Jika ada alasan yang masuk akal, mampu menurunkan kepahlawanan Si Hao, membuatnya menderita kekalahan besar, kekuatan besar itu akan terasa cukup baik. Kalian semua bertindak terlalu jauh, teriak Chang Gongyan. Merayap kembali ke keluarga Jin dan keluarga Wang, kembalilah dengan tuanmu. Semut tanduk surgawi memiliki temperamen yang meledak-ledak, meskipun tubuhnya sangat kecil, suaranya memekakan telinga. Sekelompok orang segera menjadi dingin, melihat ke arahnya. Apa? Anda ingin mengambil tindakan terhadap saya? Semut tanduk surgawi tidak meringkuk, menatap tepat ke arah mereka. Si Hao menghentikannya, berkata, saya memiliki prestasi saya. Mereka hanya meludah. Biarkan saja mereka melakukan apa yang mereka inginkan, fakta berbicara lebih keras daripada kata-kata. Si Hao berjalan menuju istana tidak jauh. Ubin tulangnya bisa diperiksa di sana, membuktikan keaslian dan nilai prestasinya. Ketika mereka mendengar kata-kata ini, orang-orang di sisi lain semua terguncang. Beberapa dari mereka segera menyadari bahwa Huang kemungkinan besar benar-benar mendapatkan keuntungan. Hanya seorang kultivator muda, berapa banyak kultivator yang bisa dia bunuh? Ketika kami membunuh para pembudidaya hebat Self-Release Realm, kami bahkan tidak terburu-buru, melainkan kembali setelah kami memiliki 2 kepala. Yang muda, benar-benar tidak sabar. Seorang kultivator hebat berbicara. Namanya Luohan, terlihat seperti setengah baya. Rambut panjangnya tergerai, membawa senyum tipis di sana. Di mata mereka, bahkan jika Si Hao memiliki bakat warping surga, ranah kultivasinya masih rendah, prestasinya tidak akan terlalu mengejutkan dunia. Tentu saja, kata-katanya juga merupakan jenis penyelidikan, mencoba menguji reaksi Si Hao, mencoba mempelajari bagaimana pencapaiannya dari ini. Kamu adalah kamu, aku adalah aku. Anda dapat bertindak munafik semua yang Anda inginkan, saya akan tulus pada diri saya sendiri. Si Hao menjawab dengan dingin. Luohan mengungkapkan sedikit kemarahan. Biasanya, pembudidaya Self-Release Realm berada di atas, berapa banyak generasi muda yang berani berbicara seperti ini? Di mataku, sepertinya ekor seseorang mengarah ke langit, bahkan berani menentang pembudidaya hebat. Apakah Anda merasa prestasi yang Anda bangun sekarang cukup untuk berbenturan dengan senior Anda? Kultivator setengah baya lainnya tertawa dingin. Dia mengenakan mahkota ungu emas di kepalanya, tubuhnya mengenakan surat berantai, tampak sangat berani dan kuat. Ini juga seorang kultivator hebat bernama Qilin, pengikut keluarga Jin. Namun, dia sendiri cukup kuat, lama memasuki alam rilis diri. Jelas bahwa orang-orang itu semakin merasa tidak mungkin Si Hao membangun prestasi luar biasa. Lagi pula, dia masih sangat muda. Tentu saja ini jika mereka menyingkirkan peti kayu busuk itu. Kalau tidak ada cara untuk menilai ini, kontribusinya terlalu menantang surga. Anak-anak muda sekarang terlalu berubah-ubah dan tercerai-berai,
tanpa sedikit pun kemantapan. Setelah mendapatkan beberapa pencapaian, ekor mereka segera mencapai langsung ke surga. Luo Han mengangguk. Kedua pembudidaya hebat berbicara satu demi satu, menargetkan Si Hao, membuat orang-orang mereka merasa semakin percaya diri. Tidakkah kalian semua merasa seperti melewati batas? Qing Yi berbicara. Bahkan dia tidak bisa terus menonton ini. Biasanya, emosinya jelas tidak buruk. Apakah kamu ingin menggertak kami? Jika yang terburuk menjadi yang terburuk, maka kita akan bertarung saja. Semut bertanduk surgawi yang agresif berteriak. Jika kamu punya nyali, naik ke tahap makhluk tertinggi, tekan kultivasimu dan bertarung di level kultivasi yang sama. Aku akan mengalahkan 8 dari kalian sendirian. Cao Yusheng berteriak. Meskipun lemah ini marah, dia masih tidak ingin ditekan oleh seorang kultivator hebat. Itu sebabnya dia berteriak untuk bertarung di level yang sama. Luo Han dan Qilin sama-sama mencibir, menggelengkan kepala, menjadi semakin yakin bahwa tidak mungkin Si Hao membangun prestasi besar di medan perang. Benar-benar kekanak-kanakan. Apakah Anda semua berpikir bahwa musuh akan menurunkan tingkat kultivasi mereka ketika Anda semua menuju ke medan perang, melawan Anda semua di tingkat yang sama? Kalian semua terlalu naif. Mereka mengejek. Apakah Anda semua merasa hebat hanya karena Anda adalah kultivator yang hebat? Si Hao berkata dengan dingin. Orang-orang ini memprovokasi dia lagi dan lagi. Dia merasa seperti dia harus menjatuhkan mereka. Tepat pada saat ini, beberapa orang berjalan dari kejauhan. Semuanya adalah orang yang dikenal, memimpin Jin Kun dan Jin Yi. Mereka juga pembudidaya hebat Self-Release Realm, semua dari garis keturunan langsung keluarga Jin. Selain itu, mereka ditemani oleh beberapa orang lain, diantaranya tidak kekurangan dari keluarga Wang. Ambil tindakan, beri dia pelajaran. Tidak apa-apa bahkan jika dia terluka parah. Dari apa yang kami dengar, di luar tempat pengasingan Meng Tianzeng, lampu jiwa akan padam, kemungkinan besar dia tidak bisa bertahan lagi. Sebelum orang-orang ini mendekat, mereka sudah diam-diam mentransmisikan suara, memberitahu Luo Han, Qilin, dan yang lainnya bahwa inilah saatnya untuk mengambil tindakan, mengajari Huang pelajaran dengan cara yang terhormat dan dapat dibenarkan. Selain itu, mereka membawa berita tentang Meng Tianzeng akan mati. Ini segera membuat kepercayaan orang-orang di sini melonjak. Kalau tidak, mereka tidak berani bertindak gegabah karena takut akan konsekuensinya. Jin Kun, Jin Yi, dan yang lainnya datang ke sini justru karena mereka tidak bisa menerima hasil ini, selalu mencari kesempatan untuk berurusan dengan Si Hao. Selain itu, mereka merasa bahwa Si Hao mungkin benar-benar telah membangun prestasi yang cukup besar, yang dapat menyebabkan teriakan kekaguman dari semua pihak. Jika sebelum dia melaporkan pencapaiannya, karena dia mengambil inisiatif untuk memprovokasi para kultivator hebat, dan kemudian ditangani dengan benar, maka itu pasti akan memberikan pukulan besar bagi kecemerlangannya. Ini sama dengan menebang kecemerlangan Si Hao, dengan sengaja menentangnya. Orang-orang keluarga Jin tidak pernah menyerah dalam hal ini, selalu ingin menekannya untuk jangka waktu tertentu. Ini terutama terjadi ketika, belum lama ini, Jin Zhan menderita kekalahan besar, membuat mereka merasa sangat sedih. Mereka benar-benar ingin langsung mengambil tindakan, menekan Si Hao. Anak muda, karena kamu cukup arogan, memandang rendah para pembudidaya hebat, lalu bagaimana kalau aku memberimu beberapa petunjuk? Luo Han dan yang lainnya, setelah dihasut, bersiap untuk mengambil tindakan. Apakah menjadi anjing dari keluarga berumur panjang yang membuat kalian semua merasa sombong? Jelas bahwa Si Hao benar-benar marah. Sejak dia kembali, orang-orang ini menghentikannya lagi dan lagi, menargetkannya, menentangnya. Apakah mengalahkan Jin Zhan tidak cukup? Kata-kata ini benar-benar tidak sopan. Wajah orang-orang itu langsung pucat pasi. Qilin sangat dingin, berkata dengan suara dingin, kami bahkan telah mengambil kepala pembudidaya Realm Release diri, namun kami tidak pernah datang untuk melaporkan pencapaian dengan cara yang begitu menonjol. Hari ini, saya akan menguji junior ini sedikit. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi, karena bahkan dia merasa seperti menindas yang lemah sebagai yang kuat. Dia bilang dia sedang mengujinya, tapi ini jelas untuk berurusan dengan Si Hao. Kamu, dan kamu, kalian semua bisa menyeret dirimu sendiri. Wajah Si Hao tanpa ekspresi, menunjuk Luo Han, Qilin, Jin Kun, Jin Yi, dan lainnya. Anak muda, satu orang mengujimu sudah cukup. Anda tidak memiliki kualifikasi untuk memilih guru Anda. Qilin berkata dengan dingin. Si Hao berkata dengan acuh tak acuh, karena ini adalah ujian,
maka aku sendiri yang dapat menilai kalian semua dengan benar. Saya sebenarnya ingin melihat apakah Anda semua kultivator hebat benar-benar memiliki kualifikasi untuk dihormati oleh orang lain, atau jika reputasi Anda tidak mencerminkan kenyataan, hanya memiliki penampilan. Saya menduga bahwa apa yang disebut musuh Anda terbunuh, jasa yang diperoleh, semuanya dipermudah, tidak diperoleh oleh Anda sendirian. Lanjut di video chapter berikutnya. Terima kasih.